Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi da'watihi wa man walah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan talafut kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Karena di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk melanjutkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalimat salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad, semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada sang reformasi dunia, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dengan berkat kegigihan dan perjuangan beliau dengan para sahabatnya, dengan keluarganya, dengan para istrinya di beberapa abad yang silam, sehingga sampai dengan sekarang kita bisa merasakan berkat perjuangan beliau. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batin, mana yang harus kita adopsi dan mana yang harus tereliminasi dengan membawa risalah Islam dan iman. Dengan mengungkapkan kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad, semoga selalu senantiasa kita mendapatkan syafaatnya dari alam dunia sampai dengan alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian kita dari episode sebelumnya, yaitu episode 5, kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah li Syekh Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi, atau yang dikenal dengan kunyahnya Imam Nawawi. Sudah sampai ke hadis yang nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadisnya. Al-hadithur rabi'a asyar, hadis yang ke-14. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahinya, selalu meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, bahwa tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali disebabkan oleh 3 perkara. Ada salah satu di antara 3 perkara ini. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Sayyib ini adalah orang yang telah mempunyai pasangan. Orang yang telah mempunyai pasangan. Makanya di sini muradnya atau maksudnya, yang dimaksud dengan sayyibuz zani ini adalah al-murad bis-sayyib man tazawwaja wuti'a fi nikahi sahihin thumma zani ba'da dzalik, bahwa yang dimaksud dengan sayyib di sini adalah orang yang telah menikah, yang telah kawin, kemudian orang yang sudah kawin tersebut sudah dijima fi nikahin sahihin, di dalam nikah yang sah, kemudian thumma zani ba'da dzalik, kemudian orang itu melakukan zina setelahnya. Jadi yang dimaksud orang yang boleh dibunuh di sini, yang nomor 1 sayyibuz zani adalah orang yang telah menikah, yang telah mempunyai pasangan dan sudah dijima dengan catatan nikahnya sah secara hukum syar'i. Maka orang tersebut ketika melakukan zina ini disebut dengan zina muhsan, maka di dalam agama Islam orang tersebut boleh dibunuh atau halal darahnya. Dalam artian yang dimaksud dengan halal darahnya di sini bukan kemudian kita melihat orang telah mempunyai pasangan berzina langsung kita bunuh di tempat, tidak. Ada hukum-hukum fikih yang harus kita lewati terlebih dahulu. Ya, minimalnya nanti dilihat oleh 4 orang saksi, itu pun laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah baligh. Jadi harus ada lewat kajian-kajian fikih. Kalau di Indonesia untuk yang seperti ini tidak digunakan, ya, tidak dihukum mati, karena kita menganut hukum positif atau hukum pidana yang ada di Indonesia, bukan pidana Islam.
Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh secara sengaja. Makanya kategori membunuh di sini ada 3. Yang pertama ada orang yang membunuh secara tidak sengaja atau tidak sengaja, yang kita kenal dengan al-qatlul khata, pembunuhan yang tidak sengaja. Terus yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Yang pertama tidak sengaja, al-qatlul khata, tidak sengaja. Yang kedua adalah pembunuhan semi sengaja atau al-qatlul syibhul amdi, pembunuhan yang yang semi sengaja. Kemudian pembunuhan yang sengaja, al-qatlul amdilah. Di sini yang boleh dibunuh atau halal yahillu damu mri'in, atau halal darahnya untuk dibunuh, yaitu orang yang melakukan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Itu pun yang boleh dibunuh. Yang dimaksud dengan wan nafsu bin nafsi ini adalah orang yang kemudian telah jelas-jelas membunuh dengan cara sengaja. Itu boleh dibunuh. Jangan kemudian kita melihat orang, misalnya saudara kita dibunuh oleh orang lain dengan cara sengaja, lalu kita halal darahnya membunuh dia. Tidak, kita harus lewat kajian fikih terlebih dahulu. Jangan kemudian petang-peteng kita langsung membunuh sendiri, harus lewat kajian fikih. Dan ada vonis dari hakim, nanti yang membunuh bukan kita, yang membunuh adalah al-gojo, yang memang ditugaskan oleh hakim untuk membunuh seseorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Yang kita kembali yang pertama. Yang pertama ini thayyibuz zani, itu cara pembunuhannya nanti bukan disembelih tapi dirajam, ya, dikubur, lalu dikubur badannya, tinggal kepalanya yang tidak dipendam, lalu dilemparin batu sampai meninggal. Itu yang kemudian menjadi hukuman bagi orang yang melakukan zina. Kalau yang zina muhson, kalau yang membunuh secara sengaja ini, ya, disembelih atau dibunuh oleh al-gojo. Yang kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang murtad atau orang yang keluar meninggalkan agama Islam. Wattariku lidinihi, meninggalkan agamanya. Atau al-mufariq lil jamaah, orang yang keluar dari rombongan atau orang yang keluar dari agama Islam. Sama ini sebetulnya esensinya sama-sama murtad. Itu pun kalau ada orang murtad keluar dari Islam, kita jangan membunuh lagi. Artinya ini harus lewat kajian-kajian fikih. Jangan kemudian kita setelah membaca hadis ini ditafsirkan secara bulat, dibunuh sendiri, tidak mengikuti pendapat ulama. Lalu petang-peteng nanti ada orang kafir, ada orang yang murtad, lalu kita pergi ke rumahnya lalu disembelih, halal darahnya. Bukan. Ini yang disampaikan di sini harus lewat kajian-kajian fikih terlebih dahulu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih. Kalau bisa saya katakan sahih banget, karena hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam hadis besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini kita kembali kepada poin yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Di sini muradnya adalah, maksudnya adalah yang ada di dalam kitab hadis ini, yang ada di dalam kitab ini, bahwa pembunuhan ini dilakukan sengaja kepada orang muslim. Ya. Kalau kepada orang kafir atau kepada tuan kepada budaknya, itu tidak dikatakan sebagai pembunuhan yang mengakibatkan orang yang membunuh itu dibunuh juga. Jadi kalau ini konteksnya wan nafsu bin nafsi ini berlaku kepada orang sesama muslim. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, inda Syafi'iyah, menurut inda Syafi'iyah berarti menurut pendapat Imam Syafi'i dan golongannya, Imam Syafi'i dan para murid-muridnya, inda Syafi'iyah.
Kalau inda Syafi'i berarti menurut pendapat Syafi'i. Kalau inda Syafi'iyah berarti menurut pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikutnya. Jadi konteks wan nafsu bin nafsi di sini, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja di sini adalah membunuh kepada orang muslim. Jadi konteksnya kalau kepada orang kafir ini tidak berlaku. Nah, seperti itu. Dan itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sering saya sampaikan, jika ada kesalahan terhadap apa yang saya sampaikan, mari kita diskusikan, sampaikan kepada saya dan kita diskusikan secara ilmiah. Mari kita sering saya sampaikan bahwa ketika Anda menemukan kekeliruan atau sesuatu yang tidak sama dengan apa yang saya pelajari terhadap apa yang saya terangkan ini, mari kita selesaikan dengan cara duduk berdiskusi, selesaikan dengan cara ilmiah. Karena dengan itu insya Allah perbedaan pendapat dapat diterima dengan senang hati. Jangan sampai kemudian perbedaan pendapat menghalangi kita untuk duduk minum kopi bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.